Iya, halo semuanya. Welcome to today. Kembali lagi dengan saya Ahmad Nazir Arobi, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0567330024 UPBJJ Jakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan praktikum nih, teman-teman. Praktikum apa, Bang? Praktikum tugas 3 pada mata kuliah struktur data ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita mau ngapain nih, Bang? Nah, jadi ada dua soal nih, teman-teman ya. Ada dua soal untuk membuat program pencarian. Yang mana soal pertama kita diminta untuk membuat atau mengimplementasikan searching dengan algoritma depth first search DFS. Dan yang kedua adalah membuat atau mengimplementasikan algoritma breadth first search BFS, teman-teman. Nah, jadi pada dasarnya ya, keduanya ini kita akan membuat graph nih ya, graph dengan 10 node ya. Di sini diminta untuk membuat graph dengan 10 node yang akan dijadikan bahan untuk dicari gitu ya. Graph inilah yang akan kita coba nanti cari data di situ dengan algoritma ini ya, teman-teman ya. Depth first search kah, atau DFS kah, atau breadth first search gitu ya. Berarti untuk mengerjakan dua soal ini, teman-teman, kita yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Ya buat node-nya dulu, grafnya dulu gitu ya. Jadi kalau untuk grafnya kita udah punya gambar di sini ya. Kira-kira kayak gini ya. Jadi ada 10 node. Tadi dibilangnya graf dengan 10 node. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 10 node ini doang, teman-teman. Kita di sini dibilang bebas ya untuk membuat hubungannya, relasinya ya antar node tersebut. Oke, berarti ya udah kita langsung aja buat ya, teman-teman ya. Grafnya dengan apa, Bang? Static class. Static class graph di sini. Ini adalah kelas yang akan dijadikan yang merepresentasikan dari sebuah graph ya, teman-teman ya. Jadi nanti instance dari kelas ini adalah graph kayak gini, teman-teman. Jadi ini adalah bentuk representasi graph dalam bentuk kode ya, teman-teman. Nah, graph ini, teman-teman, punya list adjacency gitu ya, list ketetanggaan, list relasi, list hubungan gitu ya antar node-nya. Nah, kita buat dengan apa, Bang? Di sini kita pakai map aja, teman-teman ya. Map. Oke, ini udah ngimport ya. Jadi kita buat map yang mana key-nya adalah nanti node-nya ya, integer dari node-nya. Di sini kita ada list gitu kan, sama dengan new as map kayak gini ya. Nah, coba jelasin dulu, Bang. Oke, jadi nanti setiap node ya, setiap node-nya kayak gini ya, teman-teman ya. Setiap node di graph ini kita adakan, kita buatkan adjacency list ketetanggaannya. Contohnya di sini A0 punya tetangga A1 dan A2. Nah, hubungan mereka ini ya, kerelasian ini, ketetanggaan ini kita daftarkan di dalam apa, Bang? List adjacency atau ADJ list ini, teman-teman ya. Jadi definisi untuk hubungan antar node kita simpan di mana, Bang? Di properti ADJ list. Paham nggak, teman-teman? Harusnya paham ya. Nah, key-nya adalah nomor node-nya. Di sini kan integer nih, map integer kan. Berarti apa? Node A0 gitu ya, 0 di sini punya list. Nah, list apa? List adjacency, list tetangga berupa A1 dan A2. Gitulah gambarnya, teman-teman ya. Oke, gampang lah ya. Cuman menyimpan definisi ketetanggaan antar node itu aja gunanya dari si properti ADJ list. Oke, Bang, kita buat apa lagi, Bang? Konstruktornya gitu doang, teman-teman. Public ya kan, konstruktornya graph sesuai dengan nama kelasnya. Kemudian kita tambahin di sini, teman-teman, untuk init adjacency listnya. Pertama itu node con. Jangan lupa tipe datanya in ya. Nah, jadi graph ini ketika nanti kita instantiate
kita tentuin aja node count-nya, karena tadi di soal diminta untuk membuat node graph dengan 10 node. Ya udah, kita nanti masukin parameter atau argumennya 10 ya teman-teman. Nah di sini kita akan buat dulu aja sesi list dari setiap node-nya ya, kayak gini. Nah jadi ketika graph ini nanti kita instantiate, kita akan langsung buatkan adjacency list untuk setiap node-nya teman-teman, tapi masih kosong, belum di-define untuk kerelasiannya. Cuman kita buatin dulu aja adjacency list default ya, kosongan untuk setiap node-nya kayak gini ya. Oke, sejauh ini graph udah jadi teman-teman untuk kelasnya ya. Nah sekarang kita buat untuk method penambahan atau hubungan ya, penambahan hubungan dari setiap node ya, kayak ini tadi ya. Di sini kan ada hubungan antara A0 ke A1 dan A2, A1 ke A3 dan A4. Nah kita buatin metode untuk mendefine itu teman-teman. Di sini kita pakai public void add edge, tambah sisi gitu ya. Nah ini src di sini source-nya ya, node source atau node sumber yang ingin ditambahkan tetangganya. Nah kemudian destination atau node yang dijadikan tujuan sebagai tetangga gitu ya. Nah untuk itu gimana bang? Ya udah, di sini kita ambil ya, adjacency list tadi kan isinya adalah merupakan map dari integer, kombinasi antara integer dan list integer ya. Ya udah, waktu kita adjacency list kita get teman-teman, kita ambil dengan apanya, key-nya. Di sini key-nya apa? src teman-teman. Sorry typo. Nah src berarti kan kita akan dapat kembalian apa? Get ini kan mengembalikan value dari si map key ini ya. Jadi kan key ini kan pasangan nih, map ini kan pasangan key value ya, antara integer dan list integer. Ketika kita get dengan key-nya, dia akan mengembalikan apa? List integer ini teman-teman, list dari adj list pada setiap node. Nah kita add ya, sama halnya dengan menambah data ke dalam list gitu doang ya, destination. Oke, berarti kan sekarang kita udah berhasil ya. Kalau nanti kita panggil add edge ini dan menentukan src dan destination-nya, kita udah bisa menambahkan hubungan antara setiap node. Contohnya nanti ketika kita panggil add edge 0 ke 1, ya udah kita akan tambahkan, daftarkan hubungan relasi antara si A0 ini dengan A1, begitu seterusnya teman-teman. Kemudian kita ngapain bang? Nah kita buat aja fungsi ini teman-teman untuk mendefinisikan hubungan antara node-node-nya ya, karena di sini udah dibilang bebas ya, tentukan sendiri. Nah saya akan tentukan hubungannya sesuai gambar ini aja teman-teman untuk menjadi acuannya. Sini kita buat aja public, kita pakai init ya, init gini aja deh. Nah di sini kita tentuin ada listnya, add edge ya, add edge 0 ke 1 ya kan. Kita coba lihat gambar 0, 1 dan A2. Oke, kita implementasikan. Add edge lagi 0 ke 2, add edge lagi 1 ke 3 harusnya, 1, 3 dan 4. Nah gitu, ikutin aja teman-teman. Add edge lagi, nambah sisi dari 2, dari 1 ke 4, tambah lagi, berarti harusnya 2 ke 5 ya. Add edge lagi 2 ke 6, coba lihat gambarnya, 2, 5 dan 6, A3, 7, A4, A8, A5, 9. Oke, 3, 7, edge 5 ke 8, enggak ring 4 ke 8, kemudian 5, 9. Oke,
Nah, nanti fungsi ini ketika dipanggil ya teman-teman ya, maka akan langsung menambahkan relasi hubungan. Kita akan buat langsung relasi hubungan antar node-nya di sini, fungsi ini ya. Jadi sejauh ini kita udah ngelakuin apa bang? Ya, sejauh ini kita udah membuat kelas dari sebuah graph ya, yang mana ketika konstruktornya dijalankan dia akan membuat inisiasi adjacency list dari node-nya sesuai dengan jumlah node yang akan dibuat di graph tersebut. Graph ini ditentukan dengan jumlah node 10, maka akan ada 10 node ya kan, kemudian dibuatkan adjacency list-nya ya, adjacency list awalnya belum ada ya, belum ada hubungannya. Nah, baru nanti kita init hubungan antar node-nya di sini, fungsi ini. Oke. Nah, sekarang ketika udah jadi nih grafnya, kita akan melakukan apa teman-teman? Kita akan buat fungsi DFS dan BFS nya teman-teman. Mana sih? Nah, ini ya. Oke, kita buat langsung aja yang DFS ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sedikit ya terkait perbedaan DFS dan BFS. Jadi apa sih bang bedanya DFS dan BFS? Nah, Depth First Search teman-teman itu adalah algoritma pencarian yang mendalam teman-teman pada sebuah graph gitu. Jadi behaviornya gimana bang? Apa perbedaannya bang ini? Kalau DFS itu namanya adalah Depth First Search. Jadi dia prioritaskan kedalaman. Jadi pencariannya itu adalah secara vertikal gitu, ke bawah nih teman-teman ya. Jadi proses mencarinya itu kayak gini, A0 ya kan, dicek apakah sesuai dengan yang dicari. Kalau enggak, masuk ke A1 ya kan. Dia nggak langsung ke A2, enggak, A1 dikorek lagi, nggak ketemu, A3 nggak ketemu, ke A7. Kalau A7 juga nggak ketemu teman-teman, baru dia bakal backtracking, masuklah ke A4, masuk ke A8, nggak ketemu lagi, baru ke A2, ke A5, ke A9 gitu. Jadi fokusnya adalah prioritaskan pencarian mendalam secara vertikal gitu, dari sisi paling kiri gini. Nah, kalau BFS beda cerita teman-teman. Kalau BFS itu dia kan breadth, jadi melebar gitu ya. Jadi sesuai namanya melebar, berarti kan melebar itu ke samping, horizontal gitu ya. Jadi pencarian itu A0 dulu, nggak ketemu, A1, baru A2, A3 ke A4, teruslah seterusnya sampai ketemu ya. Jadi melebar A0, A1, A2, A3, A4, nggak ketemu lagi A5, A6, A7, A8. Kalau berhenti ya udah selesai. Kalau ketemu ya udah selesai, berhenti gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebih teman-teman ya. Nah, karena perbedaan inilah udah jelas lah teman-teman, kita bisa pahami bahwasanya yang dipakai nanti apa, stack dan queue ya kan. Stack untuk si DFS karena dia kan punya karakteristik LIFO ya, last in first out. Sedangkan untuk si BFS nanti kita pakainya queue gitu sih. Sorry. Nah, sekarang kita coba buat fungsinya ya teman-teman ya. Public boolean do DFS. Kenapa ngembaliin boolean bang? Ya, jadi untuk menyelesaikan permasalahan pertama yaitu algoritma DFS teman-teman, saya lebih prefer menggunakan recursive function. Karena recursive function secara inklusif ya, kita akan menggunakan stack di situ. Kenapa? Pemanggilan fungsi ya, yang memanggil dirinya sendiri itu akan membentuk stack ya, stack pemanggilan atau call stack di dalam runtime teman-teman, di dalam call stack kita, di dalam CPU kita nantinya gitu ya. Jadi secara nggak langsung kita udah menggunakan stack sebenarnya gitu ya. Jadi nggak usah kita buat tipe data stack, nggak perlu. Kita cukup mengimplementasikannya secara tidak langsung atau inklusif dengan pattern dari recursive function. Di DoDFS ini ya, ini ya, ingat ya teman-teman, ini adalah recursive function. Kita tentuin dulu carnot-nya ya. Jadi ketika DoDFS ini dipanggil, yang dimasukkan pertama adalah carnot. Kita tentuin carnot-nya. Oke, kemudian target teman-teman. Target. Kemudian di sini adalah boolean visited. Jadi list boolean untuk menentukan apakah node-node-nya sudah divisit atau belum gitu ya. Nah, yang namanya fungsi rekursif teman-teman ingat ya. Apa yang akan kita lakukan bang? Ya, tentukan dulu
tentukan dulu kondisi yang menghentikan rekursi ini gitu ya. Jadi kondisi akhir yang mana inilah hasil akhir dari recursive function ini dilakukan gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman lupa mengimplementasikannya sehingga recursive functionnya calling forever gitu ya, memanggil dirinya sendiri secara terus menerus sampai hari kiamat gitu. Jangan, kita tentuin dulu ya kondisi yang menghentikan dari proses berjalannya recursive function ini. Yang tentu adalah jika current node teman-teman sama dengan target, maka ngapain bang? Ya udah return true, kayak gini aja bang. Iya, sesimpel itu. Kalau current node udah sama dengan target yang dicari, ya udah berhenti gitu. Nah, kemudian di sini kita tanda ya current node itu karena sudah dikunjungi, visited current node sama dengan true. Oke. Kayak gini aja bang. Iya. Nah, sekarang barulah ya kan, karena ini recursive function, berarti kan kita harus panggil lagi nih. Kalau misalkan apa bang, kenapa kita harus panggil lagi dirinya sendiri? Ya kalau belum ketemu di saat pemanggilan pertama current node ini tidak sesuai target, ya kita harus cari lagi, kita ganti current node-nya ya kan. Gimana caranya bang? Ya udah kita lakukan for each aja. Untuk apa? Untuk tetangga ya, untuk adjacency list dari current node gitu. Kalau current node tidak sesuai dengan yang dicari, ya kita cari anaknya A0, dicek ya kan. Di saat pertama kali memanggil do DFS, A0 nggak sesuai target yang dicari, ya udah kita lakuin apa? DFS lagi di sini di A1 dan A2 nya. Nah, kita cari ya kan, in tetangga dari si A current node, kemudian kita ambil ya adjacency list get current node. Nah, setiap anaknya itu nanti akan ada di dalam variabel tetangga. Nah, kemudian kita ngapain bang? Ya udah kita cek kalau dia belum pernah dikunjungi, kayak gini. Jadi tetangga, kita lakuin apa bang? Kita lakuin DFS lagi, tapi kita bungkus if ya, supaya bang ini akan mereturn ini adalah proses pemberhentian call stack-nya. Jadi kita kirim status suksesnya nanti teman-teman ke dalam pemanggil yang pertama sebelum pemanggilan ini gitu ya. Karena kan numpuk nih gitu ya. Pemanggilan pertama memanggil dirinya lagi sampai nanti dimana dia bertemu kondisinya selesai ya kan, itu akan ada return call stack teman-teman dari yang paling terakhir ya, pemanggilan terakhir, terus dikirim ke pemanggilan awal dan programnya berhenti gitu ya. Do DFS, current node-nya apa? Tetangga dong, target tetap sama, kemudian visitednya dikirim kayak gini. Oke, kemudian apa bang? Return true. Gitu aja bang. Ya sebenarnya gini aja teman-teman. Jadi kalau ketika di sini udah berhenti kan, ketika nanti dicari nih kayak gini, A0 ya kan, nggak sesuai, A1 dicari. Nah, A1 dicari A3 ternyata nggak sesuai juga, cari lagi ke bawahnya kan gitu kan. Kalau udah sesuai di sini nanti kan, karena node-nya sama dengan target, karena ini kan terus memanggil, ini akan return. Pemanggilan berikutnya return lagi, pemanggilan berikutnya pemanggilan sebelumnya return sampai ini selesai. Udah gitu aja sih teman-teman ya. Nah, untuk mantau itu teman-teman, kita coba tambahin di sini ya petnya ya, kira-kira gambarannya gimana sih gitu ya, pencarian ini berjalannya gimana sih gitu. A tambah karena. Nah, di sini kita pantau progres jalannya pencarian DFS teman-teman. Kalau dia ketemu, nah kita kasih lagi tahu system.out.print kayak gini, data ditemukan. Oke, gini aja deh. Ya. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman ya untuk do DFS nya.
kita ngapain dulu bang? Nah, kita buat dulu grafnya teman-teman. Graf sama dengan new graph. Konstruktornya apa bang? Notecon 10. Oke, berarti sekarang kalau ini program dijalankan, kita udah punya sebuah graf dengan 10 not, ya kan? Terus kita ngapain bang? Nah, kita init aja langsung untuk relasinya ya. Graph.init kayak gini ya teman-teman ya. Habis itu ngapain bang? Nah, baru kita lakuin DFS teman-teman. Kita kasih tanda dulu sini ya, biar rapi, biar keren, estetik istilahnya gitu ya teman-teman ya. Gini. Soal 1 DFS ya. Ini ya. Terus kita di sini panggil fungsinya ya. Graph dot DFS, do DFS. Karena notnya apa? 0. Target yang kita cari di gambar ini gitu. Taruhlah A8 ya teman-teman ya. 8. Kemudian di sini dia nerima apa? Boolean visited. Ya udah, kita new boolean. Panjangnya berapa bang? Panjangnya sesuai dari adjacency list dari si grafnya ya teman-teman. Berarti graph dot adjacency list dot size. Gini aja bang ya. Coba kita eksekusi. Duar. Oh sorry, sini kita harusnya return false kalau misalkan nggak ketemu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, soal 1 DFS teman-teman, kita udah jalanin nih teman-teman ya. Karnotnya 0, kita mau cari targetnya 8 teman-teman ya. Coba kita lihat ya hasil pencariannya, proses pencarian dari DFS ini. Dimulai dari A0, kemudian masuk ke A1. Bisa lihat di gambar ya, A0 masuk ke A1. Kita lihat secara vertikalnya atau kedalamannya teman-teman ya kan. Dia cek A1 nggak dapat, dia masuk lagi ke A3 teman-teman. Dia jadi nggak ke A2 dulu, A1 cari sampai dalam, A3 ke A7 ya kan, nggak dapat, dia backtracking kemana? Ke A4. Jadi belum ke A2 teman-teman, ke A4. Backtracking ke A4, langsung dapat A8, data ditemukan. Itulah DFS teman-teman, depth first search ya. Jadi prioritaskan kedalaman dibanding pelebaran kayak gitu. Jadi dia nyarinya A1, A0 ke A1, A3, A7, backtracking ke A4, baru dapat A8, dan A2 nggak kesentuh sama sekali gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti DFS dan dong asli dong. Kita masuk kemana bang habis itu bang? Ya kita akan melakukan pencarian BFS, breadth first search. Langsung aja kita buat, kita pakai Q ya teman-teman ya. Jadi namanya breadth first search itu lebih gampang dengan Q. Pasti harus Q sih, yaitu wajib dengan Q. Di sini kita void aja karena kita nggak pakai pattern rekursif. Do BFS teman-teman. Nah, kita kasih startnya aja di sini, target gini aja, nanti kita lihat isinya ya. Nah, ingat ya teman-teman, untuk BFS itu udah wajib pakai Q teman-teman ya. Jadi ini eksklusif ya, nggak bisa inklusif kayak stack tadi. Kita pakai stack inklusif dari behaviornya si runtime, nggak bisa. Jadi kita harus buat di sini. Kita buat dulu visited ya, revisitednya di sini dari array aja karena kita kan nggak pakai recursive visited. Kemudian kita wajib buat apa teman-teman? Q, import integer ya, Q integer
kayak gini doang, sama dengan new linked list. Ini gunanya apa bang? Nah, nanti fokus kita adalah ke queue ini teman-teman. Jadi fokusnya nanti kita itu akan ke queue ini. Proses pencarian itu kita daftarkan ke queue, karena queue punya sifat atau karakteristik ya first in first out kan gitu kan. Nah, nanti disinilah proses pencarian yang melebar tadi bisa diterapkan ya. Jadi nanti A0 kita masukin A1 A2, A0 udah lepas, A1 dong prioritas, baru ke A2 ya kan. Baru nanti di A1 didaftarin A3 duluan, ternyata A3 A4, baru nanti menyusul A5 A6 A7 A8. Nanti kita lihat dari segi kode ya, lebih jelas ya. Oke. Nah, ketika nanti di BFS ini teman-teman dipanggil pertama ya, kita tandain langsung ya start itu sebagai visited. Ya karena memang udah ke visit gitu ya. Nah, kemudian queue-nya kita isi pertama dengan apa? Start node. Jadi node start kita tambahkan ke queue. Supaya apa bang? Queue ini nggak kosong dan proses pencarian itu bisa dilakukan. Dengan apa? Kita pakai while loop aja. Jadi kondisinya apa bang? Selama queue-nya ini nggak kosong, kita akan cari terus menerus sampai dapat. Kalau nggak dapat, ya emang nggak ada. Berarti datanya di dalam si grafnya. Nah, kayak gini ya. Ini kondisi untuk while loopnya. Jadi selama queue ini nggak kosong, terus ditambah ya, terus ditambahin node gitu ya, maka akan ada proses pencarian ini. Kita tentuin current node-nya. Berarti node yang current-nya apa bang? Ya node yang paling awal, node yang paling pertama dimasukin. Kayak gini ya. Jadi ada pakai method poll. Nah, ini coba jelaskan dulu bang kodenya bang. Oke. Jadi current node ini teman-teman, ketika queue tadi udah diisi dengan satu data pertama kali, atau dan seterusnya lah nanti, pokoknya data yang paling awal dari si queue ini teman-teman, posisinya ya, bukan kan nanti ketika queue ini ditambahin terus menerus gitu ya, posisinya kan nanti akan bergeser. Karena apa bergeser bang? Kayak gini, karena poll ini, lihat poll retrieve and remove the head of this queue. Nah, contohnya gini lah. Queue ini kalau kita gambarin kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Pertama kali saya isi 1 ya kan. Kemudian disusul 2, kemudian 3 dan 4. Ketika kita poll 1 ini dihapus, teman-teman. Kayak gini. Karena apa? Poll itu mengambil elemen awal dari si queue. Nah, elemen awalnya kan apa? 1. Poll diambil lah dia dan di return. Nah, bisa dilihat ya. Berarti current node itu ngambil dari elemen pertama yang dimasukkan ke dalam si queue. Oke, udah diambil nih. Berarti current node-nya adalah elemen yang tadi dan dia udah dihapus dari si queue-nya. Nah, sekarang yang mana bang current node elemen paling awalnya di dalam queue? Sekarang udah berganti kedua, bergeser kan? Kemudian nanti ketiga, kemudian nanti keempat kayak gitu. Karena apa? Kita poll terus, maka akan terjadi pergeseran elemen awal dari si queue-nya, teman-teman. Itulah kurang lebih ya. Oke. Nah, current node kita cek, teman-teman. Di sinilah kita lakukan pengecekan. If current node sama dengan target, return, bukan. Ya udah kita return sih, bener return. Kita kasih data sudah ditemukan di sini ya. System.out print current node, data ditemukan ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya kalau belum ketemu bang, ya udah kita ambil aja tetangga dari si current node. Kita tambahkan kemana? Ke queue. Kayak gini bang. Iya. Jadi kalau misalkan tetangganya ini belum divisit sama sekali, kan tadi setiap kalau kita masuk ke node berikutnya kan kita tandain visited. Kalau belum divisit, kita tandain true, terus kita tambahin ke queue, teman-teman. Udah gitu bang. Iya, coba jelasin bang kodenya. Kayak mana sih proses vertikalnya tuh? Coba ya. Bukan vertikal,
horizontalnya kan melebar ya, coba ya. Nah di sini kita kasih lagi tanda ya. Tunggu, kita kasih dulu node saat ini dah di sini ya. Nah gini kita untuk trackingnya, system.out.print a plus, aduh, kurnut mana sih, oh di bawahnya dong, kurnut karena node ya. Nah kayak gini. Oke, ini untuk proses pemantauan ya teman-teman ya. Jadi kita kasih logging print di situ. Nah kalau nggak dapet ya udah kita coba tambahkan aja di sini, kita logging aja system.out.print. Data tidak ditemukan. Oh, not found gitu ya, data not found. Ya. Gini ya teman-teman. Data found. Udah, data ditemukan. Data not found, tidak konsisten. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Coba ya kita coba nih. Ini kan udah jadi nih. Soal 1. Kita tambahin garis deh. Garis baru ya. South. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita copy aja nih untuk mempercantik aja. Ini soal 2 BFS ya. BFS. Oke. Kemudian kita ngapain bang? Ya udah, panggil aja metode dari si grafnya. Graph do BFS. Startnya dari mana bang? 0. Kita mau nyari 8. Kayak gini ya. Kita jalankan teman-teman. Tuh. Sekarang coba kita lihat perbedaannya. Kalau kalau soal 1 tadi DFS, proses pencariannya kan A0, A1, ke bawah lagi A3, A7 ya kan, vertikal pokoknya ke dalam. Kalau BFS lihat teman-teman, A0 ke A1, A1 ke A2, jadi nggak langsung ke bawah nih, ke samping. A3, A2 ke A3, nggak dapat lagi. A3 kemana? Ke A4, nggak dapat lagi. Ke A5, nggak dapat lagi. Ke A6, terus sampai kemana bang? A8, dan sesuai target data ditemukan. Gimana prosesnya bang? Coba jelasin di kode. Oke, kita paksakan penjelasan ini ya teman-teman. Coba ya, kita coba jelasin. Lihat ya. Ketika do BFS ini kita jalankan teman-teman, ya kan? Nilai start atau node startnya kita langsung tambahkan ke queue, ya deh. Visited start kita tandain dengan true, jadi si node start ini udah ditandain visited ya, kemudian dia langsung ditambahkan ke dalam queue teman-teman, si node-nya ya. Node A0 ditambahkan dalam queue. Muncul pertanyaan teman-teman, ada berapakah node yang ada di dalam queue saat ini? Diberi 1 detik menjawab. 1, oke, belum bisa jawab. Oke, jadi di queue saat ini teman-teman itu ada satu node, yaitu node start. Kemudian setelah kita menambahkan node awal ke dalam si queue-nya, kita lakukan apa? Looping di sini dengan while loop. Dengan kondisi selama queue ini tidak kosong gitu ya. Selama queue ini tidak kosong, maka kita akan lakukan apa? Ini proses ini yang ada di dalam while ini. Nah, current node kita buat ya, kita ambil elemen pertama dari si queue dengan poll. Ingat poll tadi teman-teman, poll akan mengambil data yang pertama kali ya, paling awal, paling tua umurnya. Kalau paling tua berarti dia yang pertama kali dimasukin gitu ya. Pertama
paling dimasukin. Jadi pol itu akan diambil datanya yang paling awal dimasukkan, yang paling tua umurnya di dalam sebuah queue. Kemudian dia dihapus dari queue itu. Nah, disinilah ya penghapusan inilah yang akan menyebabkan pergeseran urutan data dari si queue gitu ya. Jadi kan urutannya misalkan tadi udah dijelasin deh, ya kan. Queue tadi ada 3 data, yang mana yang paling awal diambil ya berarti yang kedua akan bergeser ke nomor satunya kayak gitu ya. Nah, dicek kalau current node dari si queue tadi udah diambil kan, current node sesuai dengan target yang dicari, maka langsung return. Kalau enggak, nah kita daftarkan lagi anak atau bukan anak sih, tetangga dari si current node ya, ke dalam queue. Jadi kayak gini, A0 ya kan, ini ada di dalam queue saat ini di poll. Nah, A0 hilang dari queue. Nah, A0 dicek, A0 sesuai nggak dengan target? Enggak gitu ya. Kalau enggak, ngapain? Kita ambil anaknya. Nah, anak dari A0 atau tetangga dari A0 ada A1 dan A2. A1 dan A2 dimasukkan ke dalam queue. Oke, berarti queue sekarang ada 2 data, teman-teman. Nah, karena queue-nya nggak kosong, while ini masih jalan. Oke. Nah, sekarang kita lakuin apa lagi? Poll yang sama. Kita ambil ya kan data paling awal di queue tersebut. Sekarang teman-teman, pertanyaannya, data yang sekarang ada di queue itu data berapa? Node berapa? Jawabannya adalah A1. Kayak gini ya, kita gambarin deh di sini. Nah, awal pertama T1 ya, time 1 ketika pertama kali dijalanin. Ini deh, biar rapi. Nah, T1 teman-teman, posisinya si Q itu adalah cuman gini doang, A0 ya. Udah. Kemudian di loop berikutnya, karena ini data nggak dapet gitu ya, T1 T2 kondisinya adalah si Q itu udah jadi kayak gini tuh, A ini ya, A1 dan A2, karena ini udah didaftarin teman-teman, kayak gini jadinya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian teman-teman, looping kan terjadi kan. Sekarang data udah dimasukin ke sini, jadi A1 dan A2 udah masuk ke dalam queue. A1 diambil poll. Nah, kondisinya jadi kayak gini lagi. Tinggal A2 sekarang. Pokoknya proses update-nya tuh kayak gitu. A1 ternyata waktu dicek nggak sesuai teman-teman. A1 isinya apa? A3 dan A4. Dan A1 nggak sesuai dengan target. Maka apa? Sekarang yang awalnya cuma A2 sekarang jadi kayak gini. A2 ditambahin apa? A3 dan A4. Kayak gini. Lihat ya. Jadi prosesnya A0, A1, A2. Urutannya nanti bakal apa? Ya udah, A0 diambil, A1, A2, A3, A4, terus ditambahin sampai selesai. Jadi ya, yang paling kiri itu akan dicek duluan. Gitu. Kurang lebih jelas nggak teman-teman? Ya, pokoknya hasilnya nanti ya gini terus. A0 ya kan? Pasti urutannya jadi A0, A1, A2, A3, A4. Karena apa? Yang duluan masuk ke queue itu akan dicek duluan. Bisa dilihat A0 ya kan, masuk ke queue duluan, kemudian nanti A1, masuk A2, urutannya jadi A2 ya kan, paling awal dicek duluan, terus sampai A8 ketemu gitu. Jadi yang paling kiri ini duluan gitu teman-teman. Itu deh kurang lebih ya. Jadi mungkin itu aja sih dari saya teman-teman ya, untuk penjelasan 2 algoritma pencarian, yaitu DFS dan BFS. Jika ada kesalahan kata, penjelasan yang kurang dimengerti, ya bisa ditanya aja langsung di kolom komentar, atau ya mohon dimaklumi aja teman-teman, masih belajar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.